Agama itu ada teks, hukum itu ada teks. Teks itu lafaz, teks itu kalimat, teks itu tulisan. Firman disebut ayat, hadis disebut lafaz, bahasa lain disebut kalimat. Setiap teks itu kan ada makna. Setiap kalimat mengandung makna. Setiap firman mengandung nilai. Kalau begitu, untuk memahami teks ini butuh konteks. Kalau begitu kita harus paham ilmu fahmu yang disebut kontekstual. Agar agama tidak bertentangan, pahami dulu apa maksud ubahku, apa maksud itu. Kalimat itu benar, pemahamannya yang tidak benar seperti itu. Kenapa? Di dalam bahasa ada namanya majazi, ada namanya hakiki. Dalam bahasa Indonesia disebut sastra. Orang sering mengatakan kalau di dalam bahasa Aceh, haine gata punggung tubek bebek. Nyet po makna bebeknya, puna punggung urung bebek. Punggung ibu. Po makna kubahbu malam Jumat, maknanya doa. Kan tajak kubahbu iwaro ipajubu. Kan pertanyaan, ku roh hawa ibu. Makna bu itu sedekah. Makna bu itu doa. Kan daya kubah bulan kanan. Menan makna di. Hanali yang salah. Menan malam Jumat silakan berdoa, silakan bersedekah. Simbol nasi adalah makanan. Makanan bermakna sedekah. Kubah juk becut saboh aku go handuri mana ni. Lalu ketika arwahnya dia buku kepada doa, ya al-maitu kal gharaqi fil bahri yarjuna doa. Orang yang sudah meninggal dunia, kata Nabi, ibarat orang yang karam di dalam laut. Dia tidak butuh apapun yang lain selain sebatang pohon, bisa menghanyutkan diri, bisa menampung diri. Makna pohon itu ya Rasulullah, yarjuna doa, dia butuh doa. Makanya orang meninggal itu tidak boleh ditanam sebelum salat. Apa mana salat? Doa. Rukun khutbah ada 5. Di antara doa kepada siapa? Kepada orang mati. Menyo khatib hendak baca rukun khutbah doa, ansah khutbah. Menyo urang pegahan doa berarti menentang rukun khutbah. Kan Nabi yang baca. Suatu hari Nabi berjalan di tempat makhbaratil ammah, pada tempat kuburan di pinggir jalan. Rasulullah tiba-tiba berhenti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti? Ada apa ini? Kan tak ada apa-apa. Kenapa Rasul berhenti? Lalu Rasulullah meminta kepada sahabat untuk mengangkat tangan berdoa. Setelah berdoa semuanya, Rasulullah menjelaskan, wahai sahabatku, ini orang di alam kubur ini sedang diazab oleh Allah. Dengan ada doa, azabnya diringankan Allah. Berarti seluruh doa yang kita baca, wa indana ana doa ayam fahu, seluruh doa itu akan diterima dan berguna bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna pahala. Sama kayak pertanyaan malamnya, apa makna ida sama dia? Apa makna inan adalah kalimat pahala? Apa makna pahala? Bernilai. Menyamanan kita baca Quran baru mati na bernilai, Qurannya bernilai. Apa nilai pahala? Waktu kita berdoa, kurang mati pun baca qul huwallahu ahad, la ilaha illallah, astagfirullah. Pertanyaan, benar enggak ini kalimat yang bermanfaat? Ada. Apa mana manfaat? Pahala. Apa mana pahala? Timbal balik. Ada nilai. Apakah lafaz itu bernilai? Ya. Kalau bernilai, kalau orang mengatakan bahwa pahala ini tidak sampai, apa makna pahala ini? Apa makna nilai-nilai yang kita baca ada berguna? Yang mana hana beda urang baca agak ngahnaga. Karena hana pahala, hana nilai. Jadi urang ada kerja sama dia, gua baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jika orang berkata hana drok pahala, kita bertanya,
Apa makna qul huwallahu ahad? Ayat Al-Quran. Apa makna? Katakan Tuhan itu satu. Apa makna baca Al-Quran? Berpahala bagi yang membaca dan yang dia tujukan. Kalau itu pahala ada, gemeh di malaikat pahalanya dihantar. Karena kalimat itu berguna, bermanfaat. Itulah sawabun bahasa Al-Quran. Sawabun maknanya benar. Apa yang benar? Benar lafaz, benar ucapan, benar ayat Al-Quran, benar itu perintah agama. Kebenaran ini di mana tempatnya? Ditujulah kepada niat. Maka di dalam ilmu tariqat Syathariyah, Zahiriyah, khusus tarikat tentang Samadiyah. Jadi dia ada tarikat di banyak. Punya tarikat Samadiyah, nanti tarikat Syathariyah, Zahiriyah nanti. Kepadanya maka imam membaca ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa khususan ila ruhi abaihim wa ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wa li tariqatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin summa khususan Aminah binti Rashid ajma'in al-Fatihah. Itulah yang ditunjukkan garis panahnya. Apa yang dibaca? Ayat Al-Quran. Pertanyaan, benarkah ayat Al-Quran? Benar. Berpahala tidak yang kita baca itu? Berpahala. Di mana letak pahala ini? Nah, pertanyaannya. Kedua oleh malaikatnya. Mereka pegang itu. Itu. Jadi mehana berbeda dengan orang baca apa? Beda dengan orang kopi, dengan orang baca Al-Quran. Mereka pegang itu. Ini logika harus bermain. Itu disebut falsafah hukum dalam kajian hukum. Ada sesuatu di balik dari itu. Menyamanan supaya tidak bertentangan makna gugubah bu. Terjemahkan bu itu bukan nasi asli. Maknanya sedekah dan doa. Mana salah kan? Benar. Orang awal juga. Naknya malam Jumat warho. Mana warho butuh doa. Kan ada hadis. Istaghfiru li akhikum, mohonlah ampun kepada saudaramu yang sudah meninggal dunia. Maka pun telah ampun ni hana makna. Hana faedah. Di alam kubur ada azab. Dalam syurga, dalam akhirat ada syurga, ada neraka. Siapa yang melewati ini semua adalah doa, maka Nabi berkata, ad-du'a'u silahul mu'min. Mana bukti? Banyak di alam dunia. Ketika Rasulullah SAW berperang dengan kaum kafir Quraisy, Rasulullah sedikit sekali. Tapi kenapa di mata kafir ini pasukan Rasulullah cukup banyak? Malaikat yang turunkan. Cara logika pandai itu. Itulah kekuatan. Yang mana di balik alam ini ada yang lain, ada alam yang nyata, ada alam tidak nyata disebut alam gaib. Alam gaib bukanlah logika sebagai jawaban, cuma logika salah satu alat untuk memahami kepada kebenaran. Banyak dalil-dalil keyakinan dalam agama yang mendorong kita kepada memahami kebenaran. Tapi logika bukanlah jawaban semata-mata, tapi logika sebagai alat, salah satu alat untuk mendorong bagaimana memahami kebenaran Al-Quran itu sendiri. Itulah lewat falsafah ilmu namanya. Makanya ilmu fungsi jiput. Nah, ini kan adalah melihat fungsi ilmu. Pertama, ilmu berfungsi litabayun. Harus mampu kita jelaskan. Sebelum mampu kita jelaskan itu belum ilmu. Maka yang mana tapakah bu maknanya kubah bulam kanan itu belum ilmu. Karena hanya mungkin rohnya ipajuhu. Orang akan bertanya tinggal, rohnya ipajuhu. Maya maklum yang mana nak kepada hukum, kepada kebahabu mah. Ingin kepada berkan betul, buat bitang. Kepada kebahabu. Maya tajak kau dia nang rok-rok, hana pada roti. Kepada kebahabu, tiga perlai roti. Bu bermakna makanan. Makanan maknanya sedekah. Sedekahlah. Berikanlah niat pahala. Nah itu maknanya. Itulah dalam kalau istilah orang ilmiah itu ada dalam kajian metodologi dari 12 metodologi karya ilmiah, salah satu disebut dengan pendekatan bahasa namanya.
linguistic off-road pendekatan bahasa. Di situ terjadi majaz dalam bahasa Arab itu disebut isti'arah, ada ilmu bade, ilmu ma'ani, ya. Terjadi itu dalam ilmu lugah. Teh majaz, teh hakikat. Karena majaz punya definisi dia. Isti'malu kalimatin li'alaqatin mani'atin an iradatil maknal hakiki. Seandainya kita bercerita lafaz ini sama dengan makna hakikat, ini akan bertentangan dengan alam yang lain. Bagaimana terpegang? Rohnya takubah bu melanjutkan. Iwa roh yang pajubu nyaman. Yang bertentangan. Oh nyamanan bu kan makna bu asli. Bu bermakna sedekah dan bermakna. Hanya ini masalah. Kedua, ilmu berfungsi adalah sebagai klarifikasi. Harus mampu kita pisahkan kotak masalah. Ini masalahnya apa? Agama, umum, pertanian atau lainnya. Pisahkan dulu. Kenapa harus dipisahkan? Karena beda ilmu, beda metodologi. Contoh, alat dapegat boy beda dengan alat dapegat kapai. Alat dapegat kapai beda dengan alat dapegat matau. Alat dapegat matau beda bahan dengan dapegat rumah. Butuh dia masing-masing. Ini masalahnya apa? Oh, masalah buat pesawat. Nah, mari mempelajari instrumen pesawat. Hanya mungkin bicara rumah nak pegang pesawat, merubah. Baru ilmu ketika berfungsi sebagai sistematis, tersistem dia. Karena rumah bahan terpisah, kiban bujit ke rumah, pegat hubung di atas, pandasi di bawah, bintik di samping. Cuman mereka jauh hubung dah duduk dalam tanah, najis ke rumah. Bahan agak ni ginteng demi tak ada. Karena tidak tersistem. Menyamanan hanya tersistem bukan ilmu namanya. Dia ilmu tidak boleh beradu. Itulah ilmu tersistemnya. Yang terakhir ilmu berfungsi sebagai antitesis atau disebut sintesis. Dalam bahasa lain, ada masalah, ada solusi. Tujuan ilmu mencari solusi. Tidak boleh beradu. Makanya dalam ilmu hadis ketika beradu ada metode 4 ya. Dalam ilmu ikhtilaful hadis ada tanawwu min ibadah, ada sahih bainahuma, ada namanya nasah wal mansukh, ada namanya tanawwu min ibadah. Tidak pernah hadis itu bertentangan. Mana mungkin ada haba Nabi wa galuhu. Watena hadisnya mupa, kan mupa. Tanya hai dah pahami. Karena hana ilmu hadis hanya mupa aja. Pada mungkin sumber yang sama pokoknya mungkin karena tersistem tadi. Ya baik, karena waktu yang memisahkan kita bermanfaat hendaknya terus kita ikuti insyaallah walaupun tidak banyak kita Allah berikan ilmu kepada kita bermanfaat.